Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 19591227 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Lokal 5H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Kalau ibu tanya sekali lagi apa kabarnya, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mari kita coba. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita masuk ke pelajaran kita hari ini, yaitu tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Anak-anak sekalian, ada yang tahu apa itu perubahan sosial? Belum ada yang tahu? Baiklah, ibu akan jawab. Baiklah, perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat nilai-nilai dan tata cara kehidupan masyarakat dari tradisional menjadi modern. Apakah di sini ada yang tahu tentang perubahan tradisional menjadi modern itu seperti apa? Belum ada yang tahu? Baiklah, ibu akan kasih tahu. Berikut ini merupakan contoh dari perubahan dari modern ke tradisional, seperti alat-alat, transportasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga, perubahan sosial budaya pada masyarakat terjadi terus-menerus dan berkelanjutan seiring terjadinya globalisasi. Ada yang tahu apa itu globalisasi? Baiklah, globalisasi di sini adalah suatu proses yang mendunia, membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya, tanpa batas waktu dan jarak batas negara. Selanjutnya, globalisasi juga berpengaruh terhadap proses modernisasi masyarakat. Ada yang tahu apa itu modernisasi? Tidak ada yang tahu? Baiklah, ibu akan jawab lagi. Berikut adalah penjelasan tentang modernisasi. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi juga dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern atau masyarakat yang maju. Baiklah, apakah anak-anak sekalian tahu tentang ciri-ciri masyarakat modern? Di sini terdapat beberapa ciri-ciri dari masyarakat modern itu. Yang pertama yaitu memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Yang kedua yaitu memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungan sendiri. Yang ketiga yaitu mereka juga dapat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Yang keempat ialah masyarakat modern juga memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu rasa percaya diri yang tinggi, percaya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghargai orang lain melalui prestasinya dalam masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke contoh perubahan teknologi yang berkembang di masyarakat. Ada yang tahu tentang teknologi masa lampau dan masa sekarang? Berikut merupakan contoh-contoh dari perubahan teknologi yang berkembang di masyarakat. Salah satunya yaitu papan cuci yang digunakan pada masa tradisional dan juga alat mesin cuci yang digunakan pada masa modern. Selain dari teknologi yang ibu sebutkan tadi, terdapat juga berbagai macam teknologi lainnya, seperti yaitu surat elektronik atau email yang digunakan pada masa sekarang. Yang kedua yaitu alat cukur listrik, dan yang ketiga yaitu kapal laut. Tadi kita sudah membahas tentang teknologi. Selanjutnya, ada yang tahu tentang perubahan alat yang menggunakan teknologi modern? Selanjutnya yaitu adalah contoh-contoh dari alat yang menggunakan teknologi modern. Selesai kita membahas tentang teknologi modern,
Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang contoh perubahan alat yang menggunakan teknologi modern. Di sini anak-anak ada yang tahu tentang alat yang menggunakan teknologi modern? Baiklah, berikut merupakan penjelasan tentang alat yang menggunakan teknologi modern. Yang pertama yaitu alat untuk menggosok pakaian. Pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan tenaga arang untuk menyetrika. Sedangkan sekarang yaitu menggunakan jadi setrika listrik. Selanjutnya yang kedua yaitu alat untuk membajak sawah. Pada zaman dahulu atau zaman tradisional, masyarakat menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Sedangkan pada zaman sekarang, masyarakat lebih banyak menggunakan traktor yang digunakan untuk membajak sawah. Baiklah, selesai kita membahas tentang apa itu pengertian modernisasi, perubahan sosial, alat-alat teknologi, serta lain sebagainya. Selanjutnya di sini juga terdapat dari dampak positif dan juga dampak negatif dari perubahan sosial itu sendiri. Berikut merupakan penjelasan dari berbagai dampak tersebut. Baiklah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai dampak positif yang terjadi pada masyarakat. Yang pertama yaitu integrasi masyarakat yang kuat. Yang kedua adalah kemajuan teknologi, yang ketiga yaitu tingkat kehidupan yang lebih baik, dan yang keempat adalah perubahan nilai dan tata cara sikap. Selesai kita membahas tentang dampak positif yang terjadi pada masyarakat, selanjutnya kita masuk ke dampak negatif yang terjadi pada masyarakat, yaitu yang pertama, munculnya perilaku hidup konsumtif di masyarakat, yang kedua yaitu tingkat kriminalitas yang tinggi, yang ketiga yaitu munculnya sikap individualisme, dan yang keempat adalah terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Di sini, apakah anak-anak tahu apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif dari modernisasi alat komunikasi? Tidak ada yang tahu? Baiklah, Ibu akan jelaskan satu persatu, yaitu yang pertama, menyaring informasi yang diterima dengan landasan norma-norma. Yang kedua, yaitu menghidupkan budaya gotong royong dan kebersamaan sebagai jati diri bangsa. Yang ketiga, yaitu menerapkan norma-norma yang ada di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memberdayakan hidup hemat dan kreativitas dalam mengelola keuangan. Yang kelima yaitu menumbuhkan sikap empati dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yang terakhir atau yang keenam yaitu meningkatkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Baiklah, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Semoga anak-anak bisa mengerti tentang modernisasi, interaksi sosial, alat-alat komunikasi, serta teknologi yang ada pada masa zaman dahulu dan juga zaman sekarang. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.